Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, saya Raka Fauzi Nur Fajri, NPM 2105100022, Program Studi Manajemen Universitas Majalengka. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Manajerial tentang analisis studi kasus perusahaan HUK. Yang pertama ada pengenalan HUK. HUK adalah sebuah platform layanan streaming video on demand yang berbasis di Singapura. Didirikan pada tahun 2015, HUK menyediakan berbagai konten hiburan berkualitas dari Hollywood, Asia, dan Indonesia, termasuk film, serial, TV, dan dokumenter. Sejarah HUK. HUK didirikan pada tahun 2015 oleh Singtel, Sony Pictures, dan Warner Bros. Entertainment sebagai upaya untuk menyediakan platform streaming video on demand di Asia. Selanjutnya, perluasan ke Asia pada tahun 2016 sampai 2017. Dalam beberapa tahun pertama, HUK berhasil memperluas layanannya ke berbagai negara di Asia Tenggara, Selatan, dan Timur. Dan pertumbuhan konten pada tahun 2018 sampai 2019. HUK terus memperkaya katalog kontennya, menawarkan berbagai film, serial TV, dan konten eksklusif dari Hollywood, Asia, dan Indonesia. Selanjutnya ada layanan yang ditawarkan oleh HUK. Yang pertama, katalog konten hiburan yang luas, mencakup film, serial TV, dan dokumenter berkualitas dari Hollywood, Asia, dan Indonesia. Selanjutnya ada kemampuan untuk streaming dan mengunduh konten secara offline. Dan fitur rekomendasi konten berdasarkan preferensi pengguna, didukung oleh teknologi AI. Selanjutnya ada strategi bisnis HUK. Yang pertama, fokus pada konten berkualitas. HUK berupaya menyediakan katalog konten hiburan yang luas dan berkualitas tinggi dari Hollywood, Asia, dan Indonesia untuk menarik minat pelanggan. Yang kedua, ada pengembangan teknologi streaming. Dengan memanfaatkan teknologi terkini, HUK menawarkan kemampuan streaming dan unduhan offline untuk memberikan pengalaman menonton yang optimal bagi pelanggan. Yang ketiga, ada rekomendasi konten pintar. Fitur rekomendasi konten yang didukung oleh teknologi AI memungkinkan HUK memberikan saran personalis berdasarkan preferensi pengguna. Dapat dilihat dari penjelasan di atas, tantangan yang dihadapi HUK adalah sebagai layanan streaming video on demand di Asia. HUK menghadapi berbagai tantangan dalam industri yang semakin kompetitif. Pertama, persaingan yang ketat dengan platform streaming lain seperti Netflix, Amazon Prime Video, dan Disney Plus yang menawarkan konten premium dan teknologi canggih. Kedua, kendala lisensi, konten, dan hak cipta yang membatasi katalog HUK, terutama untuk konten lokal. Ketiga, kurangnya kesadaran merek dari beberapa pasar yang membuat HUK kesulitan menjangkau penonton yang belum terbiasa dengan layanan streaming. Penyebab kebangkrutan HUK. Berbagai faktor berkontribusi pada kebangkrutan HUK, antara lain persaingan sengit dari platform streaming global, keterbatasan lisensi konten, dan kurangnya kesadaran merek di beberapa pasar. Kompleksitas industri dan biaya operasional yang tinggi menjadi tantangan berat bagi HUK untuk bertahan. Kebangkrutan HUK. Layanan streaming video over the top atau OTT yang berbasis di Singapura dapat ditelusuri pada beberapa faktor utama. Yang pertama, ada persaingan ketat dari pemain global. HUK menghadapi persaingan sengit dari platform streaming video global seperti Netflix, Amazon Prime Video, dan Disney Plus Hotstar. Yang kedua, ada keterbatasan lisensi konten.
Salah satu aset penting dalam bisnis streaming video adalah perpustakaan konten yang menarik. Hook mengalami kendala dalam mendapatkan lisensi konten eksklusif dan populer, terutama dari studio-studio besar Hollywood. Yang ketiga, ada kurangnya kesadaran merek. Meskipun Hook hadir di beberapa pasar Asia Tenggara, namun kesadaran merek dan penetrasi pasarnya masih terbatas. Dan yang keempat, ada model bisnis yang kompleks. Industri streaming video memiliki kompleksitas tersendiri dalam hal lisensi konten, pengaturan harga, dan strategi distribusi. Yang kelima, ada biaya operasional yang tinggi. Bisnis streaming video membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur teknologi, akuisisi konten, dan pemasaran. Yang keenam, ada keterbatasan investor. Hook didirikan oleh Singtel, Sony Pictures, dan Warner Bros. Namun tampaknya kurang mendapatkan dukungan modal yang memadai dari para investor ini ketika persaingan semakin ketat dan biaya terus meningkat. Kekurangan modal menjadi kendala dalam pengembangan ekspansi Hook. Selanjutnya ada dampak kebangkrutan Hook. Hilangnya pilihan konten dengan shutdown-nya Hook, pengguna di Asia Tenggara kehilangan akses terhadap katalog konten yang luas, termasuk film, serial TV, dan dokumenter dari Hollywood, Asia, dan Indonesia. Keterbatasan opsi streaming. Pasar streaming video di Asia Tenggara menjadi kurang beragam dengan tidak hadirnya Hook, yang sebelumnya menjadi salah satu platform utama. Ketidakpastian bagi kreator konten. Kebangkrutan Hook berdampak pada para kreator konten yang kehilangan platform untuk mendistribusikan karya mereka di pasar Asia Tenggara. Persaingan yang lebih ketat. Dengan satu pemain utama keluar dari pasar, persaingan antara platform streaming lainnya menjadi semakin sengit untuk memperebutkan pengguna dan konten. Untuk kepemilikan Hook sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Singtel. Singtel, perusahaan telekomunikasi asal Singapura, menjadi pemegang saham mayoritas dalam pendirian Hook. Yang kedua ada Sony Pictures. Sony Pictures Television adalah salah satu studio film terkemuka, turut menjadi pemegang saham dalam Hook sejak awal. Yang ketiga ada Warner Bros. Warner Bros. Entertainment, raksasa industri hiburan Hollywood, juga merupakan salah satu pemegang saham pendiri Hook. Untuk studi kasus, meskipun Hook bangkrut, ada beberapa pembelajaran berharga yang dapat diambil dari kisah bisnisnya. Salah satunya adalah pentingnya memperkuat posisi bersaing dengan platform streaming global yang lebih mapan. Hook kesulitan bersaing dengan raksasa seperti Netflix dan Disney Plus yang memiliki katalog konten dan investasi teknologi yang lebih besar. Selain itu, Hook juga menghadapi tantangan dalam memperoleh lisensi konten lokal yang menjadi faktor kunci untuk menarik pengguna di Asia Tenggara. Penguasaan konten lokal memegang peran penting bagi kesuksesan platform streaming di pasar regional. Jadi untuk kesimpulannya, yang pertama, kebangkrutan Hook menyisakan pembelajaran berharga. Meskipun berakhir dengan kegagalan, kisah Hook memberikan pelajaran penting tentang pentingnya daya saing, penguasaan konten lokal, dan inovasi teknologi di industri streaming video. Yang kedua, pentingnya adaptasi strategi bisnis. Kasus Hook menunjukkan bahwa pelaku industri harus senantiasa mengevaluasi dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan preferensi dan tren konsumen. Yang ketiga, peluang bagi pemain baru. Dengan kepergian Hook, pasar streaming Asia Tenggara terbuka bagi pemain baru yang mampu menawarkan inovasi
konten menarik, dan pengalaman pengguna yang unggul. Yang keempat, harapan untuk kebangkitan industri streaming Asia. Meskipun mengalami kemunduran, industri streaming Asia Tenggara masih memiliki potensi besar untuk terus berkembang dengan inovasi dan strategi yang tepat. Sekian video penyampaian tentang perusahaan Hook dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.